minta sama om saya, nggak berani, karena om saya galak. Istrinya saya mau minta sama istrinya, saya tahu diri, dia bukan tante kandung saya, dia tante ipar. Sampai om saya dipercaya di situ untuk megang uang keamanan. Uang keamanan itu yang saya pakai. Saya tahu saya salah. Perbuatan saya memalukan mungkin. Tapi cara mereka ke saya itu seakan-akan saya ini bukan keluarga. Saya nggak dibolehin masuk rumahnya. Sampai bahkan dia nggak mau ngomong sama saya, seakan-akan saya ini sampah. Padahal uang itu langsung diganti sama bapak tiri saya. Uang yang saya pakai, yang terpakai oleh saya itu langsung diganti. Begitu tahu, keluarga besar saya tahu, ayah tiri saya ganti uang tersebut. Tapi om saya sampai terakhir saya baru komunikasi kemarin pas saya nikah itu, dia nggak pernah mau negur saya, nggak pernah mau ngomong sama saya. Seakan-akan saya sampah. Kalau saya ke rumahnya, dia tutup pintu kamar, langsung masuk. Anaknya langsung dipanggil, anaknya suruh masuk ke kamar dia. Kayak seakan-akan saya ini menjijikkan. Sampai nenek saya nangis. Saya nggak bisa mbak lihat nenek saya nangis. Dia udah besarin saya. Dia udah banyak ngasih perhatian buat saya. Jadi Anissa nggak terima ketika nenek jadi ikut sedih karena perlakuan om ke Anissa. Iya. Gitu. Nenek masih ada sampai sekarang? Masih sayang sama Anissa juga. Nenek. Jadi akhirnya setelah nikah banyak problemnya mbak. Jadi pada akhirnya sekarang nenek saya ikut jauhin saya. Hubungan saya sama nenek jauh. Saya nggak bisa ketemu dia. Bahkan lebaran nenek saya nyuruh saya nggak usah datang ke rumahnya. Nggak usah datang? Nggak usah datang. Saya lebaran cuma bertiga, saya, anak sama suami. Nenek saya pergi satu keluarga. Terus mama saya ikut suaminya pulang kampung, dan saya cuma bisa nangis. Ya Allah, kenapa? Maksudnya kenapa saya kayak gini? Saya nggak pernah meminta ini mbak. Pernah bicara baik-baik sama nenek? Saya nggak pernah. Maksudnya saya nggak pernah kayak anak-anak lainnya untuk ngobrol atau curhat, karena keluarga saya tuh kayak nenek. Dia tuh ambisiusnya terlalu besar. Maksudnya nenek saya tuh banyak kemauan dari saya, dan saya nggak berani untuk bilang mak aku pengen begini-begini. Saya manggil nenek kan mak ya. Mak, Anis mau begini-begini, mak, atau Anis punya masalah gini. Saya nggak berani. Saya selalu dengar keluhan dia. Maksudnya, mak pengen Anis sukses, mak pengen Anis berhasil. Biar ayah Anis tuh yang buang Anis tahu kalau Anis tuh bisa berhasil gitu. Banyak harapannya. Bisa. Iya, banyak harapan nenek kepada Anis. Berarti kan nenek sayang sama Anis, saya pengen besar. Kemudian kejadian apa yang sampai membuat nenek akhirnya sampai terpisah dari Anda? Itu dia. Permasalahannya kenapa nenek terpisah dari aku itu, aku dinikahkan oleh nenekku. Memang suamiku ini yang pilih aku, tapi waktu itu kami belum siap untuk menikah, karena suamiku ini statusnya belum duda. Waktu itu masih berkeluarga. Terus aku bilang sama nenekku, ini ada laki-laki yang mau tanggung jawab sama aku, biar emak gak kepikiran aku. Walaupun aku di luar sana nanti gimana-gimana, selama ini kan aku di luar hidupnya, jalanin hidup di luar gitu. Aku bilang, ya udah, kalau emang ada, kapan dia mau nikahin nanti mak? Bulan April, karena dia baru dapat surat cerainya bulan April. Cuma nenekku ini mungkin dia ngerasa, aduh gimana ya cucu gue di luar gitu, maksudnya makan nggak ya atau apa nggak ya gitu kan. Jadi akhirnya dia bilang dengan alasan segala macam apalah, dimajuin aja, nikah agama aja, nggak apa-apa, dan nenekku. Akhirnya mau nggak mau, aku maksa suamiku ini, bang, kita nikah agama aja nggak apa-apa, nenekku mau. Kita nikah agama di Januari gitu. Setelah nikah, itu aku udah dibenci sama, maksudnya udah berantem nenekku sama suamiku. Udah berantem nenekku sama suamiku, permasalahannya cuma karena uang nikah, uang ke penghulu. Yang nenekku bilang waktu itu kasih seikhlasnya, dan dikasih sama suamiku seikhlasnya. Nenekku marah, nenekku nggak terima. Dia bilang, kenapa kasih ke ustadznya segitu, kenapa nggak kasihnya lebih? Nenekku bilang begitu. Kan waktu itu emak bilang suruh seikhlasnya, suamiku seikhlasnya, karena gini, kalau emak paksain kita nikah sekarang, kita belum ada duit. Kira dia bilang, yaudah semua kita patungan, nggak enak sama ustadznya, malu karena kenal. Nenekku udah begitu gitu. Nenekku tuh maksudnya orangnya
aku nggak bisa nyalahin dia karena aku sayang banget sama dia, tapi segala sesuatu yang dia lakuin itu dia memaksakan kehendaknya. Oke. Ini sebenarnya mungkin nenek tuh ingin yang terbaik buat Anissa, dan Anissa juga mengerti ya. Cuma pada saat itu situasinya juga sulit gitu ya untuk bisa seperti itu. Nah sekarang ini kan sudah nikah dan ini sudah hamil anak kedua. Ini baik-baik saja kan dengan pernikahan sekarang, dengan hamil saat yang pertama dan yang kedua sekarang gitu. Ini sudah mau melahirkan juga baik-baik aja kan? Pernikahanku baik, Mbak. Aku sama suamiku, maksudnya aku walaupun dia usianya terpaut jauh sama aku senang sama dia, aku bahagia sama dia karena aku nggak pernah dapat kasih sayang yang dia kasih ke aku gitu. Dari keluarga aku nggak dapet, aku nggak dapet itu, tapi dari suami aku dapet. Cuma yang aku sedihin kenapa aku udah nikah nggak bisa sama-sama sama keluarga aku pengen sama-sama. Kenapa aku dimusuhin terus? Maksudnya kenapa aku malah justru kayak giniin orang lain di luar sana? Justru mereka nganggap aku, justru mereka mau gitu jadiin aku bagian dari keluarganya, tapi keluargaku sendiri nggak mau. Dari seluruh keluarga yang paling Nisa harapkan untuk bisa dekat lagi, ibu kah atau ayah kandung atau dengan bapak atau dengan siapa Nisa? Aku nggak minta banyak, aku cuma pengen hubunganku sama nenekku baik kayak dulu. Itu aja. Kalau untuk sama ayah, mungkin dulu aku sempat nggak tahu siapa ayahku. SMP aku ketemu sama ayah, aku begitu ketemu yang ada aku cuma benci sama dia, benci banget gitu. Maksudnya karena udah dapet cerita yang ini ya, maksudnya cerita yang negatif gitu tentang ayah. Dan akhirnya aku sekarang setelah nikah aku sadar bahwa nggak semua hal itu kesalahan ayah, dan nggak bisa aku serta-merta benci sama ayah tanpa alasan yang pasti. Kenapa aku nggak kasih kesempatan? Baik, di antara caranya Mbak Nisa menceritakan dengan terisak-isak dalam penuh menahan emosi ya, walaupun air mata terus bergulir gitu ya, tapi kita bisa melihat betapa Anissa mencoba bisa dewasa untuk menerima situasi ini. Kemudian apa yang akan bisa dilakukan sama Anissa berikut ke depannya? Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.